Sehingga ketika Bapak diam, tidak komen, tidak juga jadi cerewet, tidak ngebatin, tidak ngeluh dan lain-lain, ibunya juga nanti magnetnya sama. Sesuai nggak jadinya? Tepuk tangan dulu dong. Wow. Semangat dong. Kita gede hajat apa gede jengkel? Ya, nanti nggak bisa menjalani satu-satu nih kayak saya kemarin. Saya satu, udah, satu, udah, satu, udah, satu, udah. Karena memang kuncinya cuma di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi memang ini kuncinya dari semua urusan yang saya hadapi, mulai dari pinjol, kartu kredit, nggak naik pangkat, terus udah gitu saya dapat 1 triliun itu, ini doang sebenarnya. Plus satu lagi, kita jangan fokus sama gimmick-gimmick dulu ya, karena gimmick-gimmick itu juga dilakukan kalau nggak sama kita kerjain jam 00 itu tidak bisa. Harus juga, karena kita menuju ke mana? Ke Allah kan? Kita mau komunikasi kemana? Sementara Allah itu adalah komunikasi lewat sholat dan doa. Benar nggak sih Pak? Saya takut kan, saya masih duluan Bapak yang ininya ya, lahirnya ya. Benar nggak kira-kira kalau kita ngomong sama Allah tuh pakai doa sama sholat? Iya dong? Iya. Tahu saya salah Pak. Nah, jadi kita harus fokus terhadap apa yang memang sudah dijalani sama Pak Haji. Saya minta Bapak dan Ibu juga mulai berpikir ketika Pak Haji ngomong, mungkin ada yang udah pernah private sama Pak Haji? Ada yang sudah? Boleh? Tangan apa? Tunjuk tangan? Ya. Ada yang sudah private? Kalau sudah private sudah tahu clue-nya yang dikasih apa? Clue-nya itu maksudnya tanda-tanda Pak Haji, ibu tuh harus gini, ibu bapak tuh harus gitu. Nah itu catat Pak, Bu. Kalau memang belum, ya nanti kalau memang ada rezeki lagi kita bisa sedekah segitu 10 atau 2 juta ya. Bisa nanti ketika sama Pak Haji berhadapan, Bapak minta clue-nya apa buat saya? Atau tanda-tandanya buat saya apa? Ketika saya misalnya kemarin, oh saya harus membaca Kanzul Arsi. Dulu saya tuh disarankan untuk membaca Kanzul Arsi sebanyak 12, sholat tahajud 12. Itu dilakukan. Itu dilakukan. Jadi konsentrasi ke situ. Nah, yang saya pentingkan banget buat Bapak Ibu untuk memfokuskan itu semua itu adalah konsentrasinya itu kepada yang dilakukan berbuatnya. Saya berbuatnya itu tentang apa nih? Berbuatnya tentang yang tadi jam 00 terus apa lagi Pak? Senyum, terus apa lagi Bu? Iya, terus apa lagi? Nah itu berbuat namanya. Itu konsentrasinya ke situ. Tapi konsentrasinya untuk berkomunikasi sama Allah, bukannya konsentrasinya oke, 58 hari aku akan selesai. Ya kan kita belum tahu ya Pak ya, kan Allah yang kasih tahu ya. Iya Bu, Allah ya Bu ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa Bapak dan Ibu ini Pak Haji nanti ditagih-tagih. Mana Pak Haji? Aku udah 58 hari nih, gak ada nih. Gak mulai-mulai nih aku nih. Kau gak selesai-selesai. Jangan. Karena memang konsentrasi kita konsentrasi yang ke atasnya, ke Allahnya, bukan konsentrasi ke penyelesaiannya. Karena yang menyelesaikan cuman Allah. Semangat Pak? Ya, semangat ya? Sekarang kita buka mindsetnya. Mindset di dalam pikiran kita itu harus kita buka. Bapak kesini kira-kira untuk apa? Nah, nih Bapak Ibu, mindset atau pikiran kita mulai di sini nih harus punya terbuka terhadap bahwa masalah atau anugerah yang kita dapatkan itu adalah ada kekurangan dari diri kita, sehingga penyelesaiannya tidak dengan ada misalnya ini aku udah kesini berbolak-balik udah sampai berjuta-juta, terus mana nanti akan lagi. Jadi Bapak di sini sama Ibu mikir di sininya ini bahwa aku pergi ke sini untuk membersihkan diriku sebagai manusia yang beragama dan harusnya apa? Itu yang dilakukan dulu. Iya. Harusnya bagaimana? Aku harus melakukan apa? Itu yang dilakukan dulu dalam pikiran Bapak. Tapi bukan berarti aku di sini mau nyelesain masalah. Masalahku pasti selesai di sini. Ya enggak, Allah yang nyelesain Pak, bukan Pak Haji juga. Iya enggak? Konsepnya gitu enggak sih? Iya. Ya? Jadi Pak, Bu, kita mulai buka konsep di dalam pikiran kita bahwa saya di sini harus memperbaiki diri saya lebih baik lagi ketimbang yang kemarin. Bapak di sini sama Ibu, semuanya ini adalah orang terpilih dari Allah. Jadi saya mau kesepakatannya Bapak Ibu dulu nih semua. Kira-kira di sini orang terpilih dari Allah itu karena kita akan jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau Bapak sholatnya ditambah, apakah Bapak dan Ibu itu nggak dapat pahala lebih dari Allah? Iya dong. Kalau Bapak dan Ibu melakukan ini
Amin. Yang bisa nanti di akhirat aku dapat poin, aku dapat lebih malah karena aku sholatnya lebih dari orang di luar. Amin. Benar nggak? Ya, kita sepakat untuk buka mindset dulu ya Pak. Taruh dulu masalahnya. Ya, benerin dulu aku harus apa. Aku harus apa? Renungkan di dalam jam 00. Iya. Renungkan di dalam jam 00. Dan sebenarnya keguyupan keromantisan itu adalah juga ibadah bukan? Iya dong, ya kan? Nah, Pak Haji pada baik banget tuh jam. Keromantisan itu juga ini enggak? Harus kan? Karena itu juga salah satu kan kita kalau menikah kan ibadah seumur hidup ya. Ibadahnya kan ibu ngasih ke bapak kopi dapat pahala, ya kan? Terus bapaknya juga ibunya Susunya mana? iya kasih ibu ngasih nenen. Ini juga dapat pahala, ya enggak? Saya semenjak di sini yang jadi suami itu maksudnya suami saya sekarang nih kolahan. Pokoknya semenjak di sini nggak ada dia mau minta belum minta aja udah saya kasih. Ya, iya, ibu-ibu harus kayak gitu kan kita perempuan sama-sama kan? Yang tadinya tabu orang Jawa nggak enak, nggak ada di sini. Kalau bisa tangkap di depan pintu kamar mandi, tungguin. Karena namanya keromantisan itu dari ibadah seumur hidup. Jadi Bapak Ibu yakin awal-awal sebelum datang ke sini pasti mikir ogah ditempel sama istrinya, mungkin istri juga ogah deket-deket suaminya karena mikir. Pengalaman. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya enggak? Karena mikir lagi ini utang belum dibayar kok disuruh gitu. Capek gitu kan? Iya enggak? Pasti ada komen lagi kamu tuh makanya ntar nanti nyalain lagi. Makanya kemarin udah tak suruh beli kok kamu beli. Udah tahu kita gak punya duit. Apalagi kan di sini bawel. Udah gitu cerewet lagi kan? Nah, setelah kita tahu ini, akhirnya itu semua nggak ada. Tepuk tangan dong. Jadi komplit ibadahnya. Ibadah dalam pernikahannya komplit terjadi. Jadi ya sekarang saya menghimbau untuk ibu-ibu nih karena pengalaman pribadi saya. Nah, sekarang yang perlu dipahami juga ketika kita jalanin ini kayak tadi kan saya mencapai 101 triliun tadi ceritanya sudah demikian ya, tapi tidak lepas dari ini semua. Oke? Ketika kita jalanin ini, Bapak dan Ibu juga harus paham bagaimana perempuan, bagaimana laki-laki. Ibu, Bapak itu kalau lagi pulang dari luar, dari bekerja atau dari dagang, jangan diajak ngomong langsung. Tunggu 7 menit dulu. Lama banget Mbak, aku pengen tahu loh di sana tuh tadi gimana itu orang-orang tuh tadi banyak nggak? Yang sabar. Ada nggak di sini? Apa namanya? Ya, tunggu diem dulu 7 menit, diem dulu, jangan diajak ngomong karena itu laki-laki fitrahnya begitu, ya. Habis ibu udah lihat bapak-bapak datang, habis itu duduk, dia main handphone. Ibu jangan punya pikiran, aku nggak disamperin, dia main handphone, siapa itu? Nggak boleh, ya, nggak boleh ibu-ibu kepo apa yang dijalani sama bapak-bapak di handphone, karena memang fitrahnya bapak-bapak itu ke gadget, namanya gadget ya kalau sekarang ya, ada laptop, handphone, tab, itu fitrahnya begitu, dia begini itu sudah fitrahnya dia begitu, jadi jangan dikeluh kesahkan. Jadi diam dulu 7 menit, habis itu biarkan dulu, kasih kopi, kasih apa, itu melayani dulu. Dapat poin nggak dari Allah? Dapat, nggak apa-apa, itu salah satu juga yang bisa kita bikin takjub Allah. Oke, habis itu baru nanti Bapak akan nyolek Ibu. Bu, tadi tuh ya, nanti cerita deh, kita sendiri nanti. Tadi tuh aku ternyata ada masalah ini, ternyata tuh kayak gini ya. Itu loh, toko yang sebelah tuh enak banget gini. Dan cerita sendiri nanti. Ya, itu kuncinya ya. Biar ininya berjalan. Jadi Ibu harus tahu komunikasinya sama Bapak, ya. Jadi jangan bawel, diem. Jangan kepo, jangan cemburu. Ketika jangan kepo, jangan cemburu, handphonenya tidak boleh dibuka. Tidak boleh iseng buka handphone bapak-bapak. Tepuk tangan dong untuk bapak-bapak. Wow, bapak-bapak di atas daun. Belum, nanti ada sesinya ke sini. Belum. Sepakat? Mulai dari sekarang jangan buka dompet, jangan buka HP. Tuh dengerin Bu. Gak boleh, Mbak.
suami saya itu kan pengen tahu dalam dompetnya masih ada uang apa enggak. Nanti kalau dia nggak ada duit dia minta. Nggak usah diisengin. Ada duitnya nggak ya? Itu modus. Pengen tahu dia ada apa? Ada ATM di situ nggak? Receipt ATM ada nggak? Ada itu ininya apa nggak? Dia kok tiba-tiba punya duit? Apa yang terjadi di sini? Ada nggak di sini? Termasuk apa itu? Komen. Apalagi berkesinambungan semua. Jadi sepakat sama saya dulu nih. Tidak boleh buka handphone sama buka dompetnya bapak-bapak. Sepakat? Oke. Tepuk tangan dong bapak-bapak. Jadi ini aturan main ya Bu. Aturan main untuk apa namanya nih? Mensukseskan ini. Ibu mau sukses nggak sih ininya? Dari hal yang kecil dulu. Yes, fokus tidak buka dompet dan tidak buka HP. Ya, biar ininya lancar. Oke? Buka mindsetnya bahwa kesini itu untuk membetulkan diri, memperbaiki diri, ya, sehingga nanti permasalahan atau anugerah yang datang itu akan diselesaikan sama Allah ketika kita sudah benar memperbaiki dirinya itu, sehingga Allah takjub sama kita, sehingga semua urusan itu sudah terselesaikan sama Allah. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Bikin Allah takjub. Bikin Allah takjub. Jangan sedih Bu, sekarang saya ke bapak-bapak. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Tadi kan ibu-ibu nggak boleh buka dompet sama nggak boleh buka HP. Nah bapak-bapak nggak boleh buka celana dalam istri. Bapak-bapak harus tahu bagaimana namanya fitrahnya perempuan. Bawel tuh pasti ada, cerewet pasti ada, ya, komen pasti ada. Apalagi Pak kira-kira yang ada di sini, ngeluh, cemberut, cemburu pasti ada. Ya. Sebenarnya ibu-ibu tuh cuma tindakan yang harus dilakukan itu kan. Tapi bapak-bapak di sini akan lebih berat tindakannya. Harus benar-benar membuka batin, legowo menerima ibunya begitu. Nggak boleh dikomenin sedikit pun. Curang mana dia? Gak dengar tuh orang depan ngomong waduh. Waduh. Orang depan tuh tadi yang duduk di depan. Karena ketika bapak mengucap satu kali, bukan satu yang kelanggar, semuanya. Langsung lemes Pak. Langsung lemes. Ya. Tadi awalnya pada saat ibunya dihujat, bapak semuanya 100% ngaceng. Pas sekarang dikasih kayak gini langsung lemas. Jadi bapak-bapak, kita kan mau mensukseskan ini ya. Setuju ya? Buat kita ke depan ya Pak ya. Secara tadi mindsetnya dibuka dulu. Buat apa kita kesini? Yaitu buat membenarkan diri kita, membersihkan diri kita. Satu. Kalau bapak-bapak legowo menerima istrinya begitu dan diam, nggak ada di sini ngebatin, ya, otomatis ini nggak hanya cuma satu yang kelanggar, yang terijabah di sini ini maksudnya nggak cuma satu, tapi semuanya itu satu rangkaian. 20. Iya, 20. 20. Gila lo spontan. Sehingga ketika bapak diam, tidak komen, tidak juga jadi cerewet, tidak ngebatin, tidak ngeluh dan lain-lain, ibunya juga nanti magnetnya sama. Sesuai nggak jadinya? Kan tadi udah. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Sepakat dong. Kita gede hajat apa gede jengkel. Ya, nanti nggak bisa menjalani satu-satu nih kayak saya kemarin. Saya satu udah. Karena memang kuncinya cuma di sini. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.